Hai guys, kembali lagi di prank Persekutuan Remaja Aktual dan Kekinian. Pada malam hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini pada malam hari ini. Walaupun kita masih ibadah dalam virtual lewat YouTube, semoga Tuhan tetap memberkati kami dan lewat dari firman-Mu dan dari pujian kita kami malam ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Shalom guys, malam hari ini dari Lause ingin menyampaikan juga salam sehat. Ketika kita ada dalam masa pandemi yang sudah mulai panjang dan bahkan tidak mengerti kapan berakhirnya, tetapi Lause berdoa supaya teman-teman remaja lebih giat lagi dan terlebih lagi tidak jenuh menghadapi hal-hal yang kita kerjakan melalui online dan termasuk kita beribadah juga secara online. Tentunya kerinduan untuk berjumpa di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, khususnya melalui persekutuan yang kita namakan prank, ini menjadi gairah tersendiri ya. Jangan sampai kita bosan dan jangan sampai kita rasanya menyerah untuk ada di dalam masa-masa seperti ini.
Justru masa-masa seperti ini kita harus kuat iman dan bahkan kuat imun ya. Yuk kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Ada tema yang menarik yang Lose pikirkan dan Lose sudah siapkan buat kita semua. Science without conscience. Apa itu ya teman-teman ya? Yuk kita berdoa sebelum kita bahas. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi sahabat yang baik bagi setiap kami dan bahkan terus Engkau menjadi sahabat kami yang sejati. Terima kasih jikalau malam hari ini ada hal yang boleh kami terima dari Tuhan melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan membuka hati dengan sungguh-sungguh dan terlebih juga kami mau mendengar dengan telinga rohani kami dengan baik dan juga kami rindu dengan secara intelektual kami pakai itu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya Tuhan, berikan kami juga sebuah kerinduan yang luar biasa di dalam menyambut dan memberikan respon kepada firman Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah kepada kami. Walaupun persekutuan ini secara online, tetapi kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil ketika kami mendapatkan satu persekutuan yang intim dengan Tuhan walaupun itu melalui online. Ada sebuah keyakinan yang tumbuh terus menerus bahwa iman kami bisa bertumbuh melalui apapun itu caranya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja, ada hal yang menarik yang lo sepikirkan tentang tema malam hari ini, Science without conscience. Apa itu? Tentunya yang sudah ngerti bahasa Inggris ya, jauh lebih pintar dari Lause. Pengetahuan tanpa hati nurani. Kira-kira kalau pengetahuan tanpa hati nurani, walaupun pengetahuan itu sudah dipenuhi di dalam otak kita, dalam wawasan kita berpikir dan sebagainya, kalau tidak disertai dengan hati nurani, maka bisa dikatakan kita menjadi orang Kristen yang tumpul ya. Kita akan menjadi seperti tumbuhan bonsai kalau kita tidak melibatkan seluruh pengetahuan yang kita dapat dengan keadaan hati nurani kita. Mari kita buka dan kita baca Alkitab Efesus pasal 1 ayat 18 teman-teman. Efesus 1 ayat 18, lalu saya ingin bacakan kepada kita semua. Jikalau kita juga mau ikut membacanya hanya satu ayat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagi saudara, teman-teman, siapapun mereka yang mengaku bahwa dia adalah orang yang terpanggil di dalam anugerah keselamatan yang diberikan, yang ditawarkan Tuhan Yesus, mereka adalah disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang kepunyaan Tuhan. Maka kalau kita mengaku bahwa kita orang kepunyaan Tuhan, kita adalah milik Tuhan, bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita disebut sebagai manusia baru sekalipun, maka dikatakan Tuhan juga merindukan supaya Tuhan menjadikan mata hati kita menjadi terang. Apa sih itu mata hati? Ya, apa itu mata hati? Mata hati sama dalam pengertiannya juga adalah hati nurani. Nah, teman-teman, kalau kita baca dan kita bahas tentang hati nurani, coba kita mengerti dulu hati nurani yang selalu kita pahami. Apa sih arti hati nurani begitu ya? Hati nurani kan kita punya definisi mungkin masing-masing kita. Ya, masing-masing kita mungkin punya definisinya. Mari kita coba cermati arti yang kita tahu ya. Kalau hati nurani yang Lose ingin sampaikan kepada kalian, hati nurani itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia dia masih memiliki kesadaran berbuat baik. Nah, ya, menarik sekali ya definisi ini. Coba kita coba ulang. Hati nurani adalah
sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki kesadaran berbuat baik. Nah, jadi kalaupun kita menilai teman kita, oh dia jahat loh, ingat bahwa semua manusia memiliki hati nurani. Jadi hati nurani itu untuk mempertimbangkan yang baik dan jahat. Sehingga kemampuan seseorang dalam memiliki hati nurani, pasti dia memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Nah, teman-teman, begini nih yang suka gemesnya ya. Kita mengaku kita punya hati nurani, kita gemes juga lihat orang-orang nih. Ya, ini bisa dikatakan nih science without conscience. Sudah dibilang protokol kesehatan itu pakai masker dengan tepat, dengan benar, ya. Tetapi masih ada yang maskernya itu diturunkan di bawah hidung dan bahkan ada yang sampai ada di leher, begitu ya. Dan mungkin jangan-jangan ada yang memakainya di mata ya teman-teman ya, untuk menghindari cahaya. Nah, kita suka menyepelekan hati nurani. Padahal di dalam definisi hati nurani yang tadi Lose sampaikan, bahwa sejahat-jahatnya orang, boleh dikatakan sedablek-dableknya orang ya, mungkin dia orang yang paling gak mau terima nasihat atau kebal terhadap teguran. Tapi dari definisi hati nurani itu sendiri, sejahat-jahatnya manusia, sebebal-bebalnya manusia, dia masih punya kesadaran untuk berbuat baik, yaitu dengan hati nuraninya. Nah, teman-teman, ini menjadi sesuatu yang penting bagi Rasul Paulus ketika dia melayani dan membimbing jemaat Efesus. Beliau tahu, Paulus ini sangat tahu dan sangat paham bahwa Efesus sangat kuat dengan kuil-kuil yang membawa mereka menyembah berhala, hal-hal yang membuat mereka tidak percaya Tuhan ada di sekitar hidup mereka. Ya teman-teman, tapi Efesus juga dipuji oleh Paulus bahwa Efesus ini juga adalah jemaat yang mau belajar, menyelidiki firman Allah dengan kekuatan kesungguhan hati mereka. Nah, oleh sebab itu Paulus ingin memberikan keseimbangan yang sempurna untuk jemaat Efesus, bahwa supaya Tuhan menjadikan mata hati dari seluruh jemaat Efesus itu mata hatinya terang. Apa itu mata hati yang terang? Nah, hati nurani yang murni, hati nurani yang sungguh-sungguh bersih. Dan inilah yang harus kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, pernahkah teman-teman merasakan dan menjadi itu sebuah perenungan ketika teman-teman melakukan sesuatu yang salah atau jatuh dalam dosa, maka hati nurani teman-teman itu digelisahkan oleh Roh Kudus, digelisahkan oleh Tuhan dengan banyak cara. Pasti pernah kan? Lose sendiri pun mengakui bahwa Lose Desi pun pernah dibuat oleh Roh Kudus untuk digelisahkan hatinya ketika Lose Desi berbuat kesalahan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita merawat hati nurani kita dengan baik. Kira-kira apa yang membuat pengetahuan itu tanpa hati nurani? Apa yang bisa mengancam kita untuk tidak lagi memakai hati nurani kita secara benar, bahkan tidak lagi menggunakan hati nurani kita seperti yang disebutkan oleh Alkitab. Mata hati kita jadi gelap, mata hati kita tidak terang. Ya teman-teman, ini yang harus kita pelajari. Apa kira-kira yang mengancam, yang paling kuat di dalam kehidupan kita, yang mengancam menjadikan mata hati kita jadi gelap dan tidak menjadi mata hati yang terang. Nah, belajar juga dari Paulus ketika dia menasehati Timotius binaannya. Ketika Paulus dipercayakan untuk menjadi mentornya Timotius, coba kita perhatikan dari 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Yuk kita coba lihat ya. 1 Timotius pasal 1. Dibilang ada di dalam ayat yang keempat ya. Sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi yang pertama,
yang suka mengancam hati nurani kita tidak menjadi mata hati terang tapi mata hati gelap ya, yaitu tahayul, dongeng-dongeng. Tahayul yang paling kuat untuk teman-teman remaja itu adalah bintang. Nah, ini zodiak ya. Kalau kita suka baca ramalan bintang, ini teman-teman bahaya ya. Hati-hati teman-teman ya. Yang kita suka dan gemar membaca ramalan-ramalan bintang. Kita percaya, oh saya Gemini, saya Leo, saya Sagittarius gitu ya. Kalau Lose juga Sagittarius. Dulu dibecandain teman-teman, Sagittarius tuh sayang gigi tak diurus. Ya, jadi yang paling bahaya, ancaman untuk kita tidak memiliki mata hati yang terang itu adalah tahayul, dongeng-dongeng, termasuk ramalan bintang. Nah, ini serius sekali loh Lose ingin bicara kepada kalian. Jangan sampai kalian adalah anak-anak yang sudah dibekali dengan banyak pengetahuan, tetapi justru kalian lebih tunduk di bawah otoritas ramalan bintang-bintang itu. Nah, ini bahaya ya. Jangan sampai kita tunduk di bawah otoritas ramalan-ramalan apapun di dunia ini. Kita harus bersiap hati. Kita memiliki mata hati yang terang dan Tuhan sudah mengarahkan itu dengan pertimbangan yang kuat melalui hati nurani kita. Kita dimampukan Tuhan untuk bisa memilih yang baik dan yang jahat. Nah, yang kedua nih teman-teman, yang kedua yang menjadi ancaman dari mata hati kita menjadi mata hati gelap, tidak menjadi mata hati yang terang, yaitu tradisi. Ya, tradisi. Nah, ini juga kita perlu berhati-hati menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dengan bijak menentukan, memilih tradisi yang objeknya menyembah Tuhan ataukah objek dari tradisi itu menyembah berhala, menyembah setan. Nah, ini bahaya ya. Pilihannya ada dan terletak di hati nurani teman-teman. Apakah teman-teman memiliki hati nurani yang sudah diubahkan oleh Tuhan, mata hati menjadi terang, ataukah kita terus digelapkan hanya dengan tradisi-tradisi yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan? Kalau tadi yang pertama tahayul, dongeng begitu ya teman-teman ya, yang sudah tadi Lose sampaikan ramalan-ramalan. Nah, tradisi juga ini juga membahayakan kita ya. Misalnya kalau kita tradisi sesuatu yang mengajarkan kita untuk menyembah benda mati seperti seakan mentuhankan ya. Nah, ini juga bahaya. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tapi marilah kita lebih selektif di dalam melihat tradisi-tradisi budaya kita. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita dikatakan sebagai anak Tuhan yang tidak tahu adat, yang sudah tidak lagi taat terhadap tradisi. Masih banyak tradisi-tradisi yang baik ya, yang juga mengarahkan kita kepada kode etik di dalam kehidupan keseharian. Misalnya, yang muda harus lebih dulu menyapa yang tua. Selamat pagi tante, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, selamat pagi oma, selamat pagi ama, selamat pagi kungkung gitu ya. Sudah seringkali Lose temui banyak anak remaja yang sudah tidak taat lagi seperti demikian. Tidak lagi menghargai tradisi ketimuran yang biasa kita dapatkan sejak kita kecil, bahwa orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu salah satu contoh ya. Tapi kita mungkin lebih suka dengan tradisi-tradisi yang membawa kita kepada satu penyembahan yang tidak benar. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Ada beberapa konteks tradisi yang mengarahkan kita pada akhirnya kita menyembah hal-hal yang bersifat berhala, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ingat, yang mengancam hati nurani kita tidak menjadi terang, yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat adalah yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tahayul, dongeng, ramalan-ramalan. Hati-hati nih yang suka dengan ramalan bintang. Yang kedua tradisi ya. Kita harus tahu selektif tradisi yang
membangun kehidupan rohani kita, atau tradisi yang kita pilih adalah tradisi yang merusak iman percaya kita. Ini kita perlu bijaksana dan perlu berhikmat di dalam Tuhan. Nah, ini yang paling penting ya. Dan yang ketiga adalah yang sering merusak hati nurani dan bahkan mata hati kita tidak menjadi terang adalah teknologi. Nah, teman-teman, mengapa teknologi juga menjadi ancaman? Sekalipun teknologi adalah satu proses perkembangan pengetahuan, ya, seperti tema malam hari ini, science without conscience. Kita perlu aware, kita perlu waspada, karena apa? Teknologi pun mengancam kita untuk tidak bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan kita. Nah, ini jadi persoalan, teman-teman. Walaupun teman-teman canggih secara teknologi, kalau Lose sih gaptek ya, Lose gaptek nih, teman-teman canggih secara teknologi, tapi kalau tidak tunduk dengan hikmat Tuhan, dengan hati nurani yang murni, dengan mata hati yang terang, maka kita juga bisa jatuh di dalam dosa dengan teknologi yang berkembang saat ini. Coba perhatikan cybercrime. Cybercrime ini sudah sangat-sangat banyak sekali dan bahkan menyusahkan orang-orang yang luar biasa banyaknya di dunia ini. Nah, teman-teman, cybercrime dari ilmu perbankan, sering terjadi pembobolan rekening, bahkan juga cybercrime dari sisi kehidupan pergaulan yang banyak pedofil ataupun juga orang-orang yang penyimpangan seks begitu ya, melalui kecanggihan teknologi. Dan masih banyak lagi cybercrime yang lain yang menggunakan kecanggihan teknologi. Dan berhati-hatilah bahwa teknologi tidak selalu membawa kita kepada hal yang bisa memuliakan Tuhan. Kecanggihan teknologi juga sanggup menyeret teman-teman kepada arus dunia ini yang membawa kita akhirnya melupakan Tuhan, meremehkan Tuhan. Nah, kalau sampai sudah meremehkan Tuhan, bagaimana mungkin kita memiliki hati nurani yang bersih, yang murni, sehingga kita menjadi dan memiliki mata hati yang terang. Nah, teman-teman, renungkan 3 ancaman ini. Yang pertama tahayul, yang kedua tradisi, yang ketiga teknologi. 3T, ingat ya, yang membawa kita untuk mengerti tema malam hari ini, science without conscience. Mengapa pengetahuan tanpa hati nurani? Karena ada 3 ancaman ini yang membuat kita menjadi seorang pribadi yang memiliki hati nurani yang tumpul. Mari kita perhatikan lagi di surat Efesus. Kita buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 18. Ya, apa yang dipakai oleh Paulus tentang mengerti tentang mata hati nurani? Dan dikatakan ayat 18 begini di Efesus pasal 4, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang diberikan pengertian oleh Paulus untuk kita bisa tahu tentang mata hati ataupun hati nurani, dia pakai kata pengertian yang gelap. Ya, pengertian yang gelap, sehingga hati nurani juga koneksi, ya, connectingnya itu dengan intelektual kita, sehingga kalau kita punya rasio yang baik, harusnya kita juga punya hati nurani yang baik, yang bisa membedakan yang baik dan jahat. Ingat tadi ya definisinya ya, bahwa definisi dari hati nurani, sejahat-jahatnya manusia, dia masih punya kesadaran untuk berbuat baik. Nah, pakailah itu sebagai satu kehidupan yang bisa kita pakai untuk mengkomunikasikan kehidupan kita dengan Tuhan. Hati nurani yang bisa memilih dan memiliki kesadaran untuk berbuat kebaikan. Biarlah itu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hati nurani kita tidak ada celah untuk berbuat kejahatan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat remaja yang Lose kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi manusia milik kepunyaan Tuhan, sebagai manusia ciptaan baru,
Mari kita memiliki mata hati yang terang. Jangan seperti digambarkan oleh Paulus, kita pengertiannya gelap. Dan bahkan kita dikatakan hatinya degil, ya. Ini kalau hati nurani yang tumpul atau mata hati yang gelap disamakan dengan hati yang degil, ya. Hati-hati ya teman-teman. Kita juga perlu berdoa setiap waktu, meminta anugerah pada Tuhan untuk menjaga hati kita dengan baik, supaya hati nurani ini sungguh-sungguh dijadikannya menjadi mata hati yang terang, bukan mata hati yang gelap, ya. Karena apa? Dibilang Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, ya. Karena di situ dari hati terpancar kehidupan, ya. Teman-teman, kiranya firman Tuhan memberi kekuatan pada semua teman-teman. Belajar dengan sungguh supaya hidup kita tidak menjadi pribadi yang memiliki hati nurani yang tumpul, yang jelek. Dan tema malam hari ini begitu menarik, science without conscience. Apa jadinya kalau pengetahuan tanpa hati nurani? Perhatikan 3 ancaman tadi, 3T. Ya, tahayul, tradisi, teknologi. Tuhan memberkati supaya teman-teman selalu berwaspada, karena teman-teman punya hati nurani yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini menjadi malam yang berarti, dan bahkan kami punya kesan tersendiri ketika membahas tema malam ini. Tuhan yang membimbing kami supaya kami berwaspada, menjaga hati nurani kami dengan baik, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mata hati yang terang, dan Tuhan yang selalu menuntun hidup kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang bertumbuh secara rohani. Iman percaya kami terus kami mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan membentuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang siap untuk diproses oleh Tuhan, dan termasuk di dalam kami memilih melakukan hal yang jahat ataukah hal yang baik. Tuhan pakai hati nurani kami, dan Tuhan kuasai hati nurani kami dengan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom guys, kita bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Perlu diingatkan bahwa nanti hari Jumat depan tidak ada prank, tetapi Sabtunya kita akan bertemu di dalam Jimit. Lause berharap kita semua jangan telat, ya. Jadi kita akan pertemuannya itu di jam 7 malam, ya, di jam 7 malam. Dan Lause berharap kita semua bisa on time dan tidak mengulur-ulur waktu, karena waktunya singkat. Kalau kalian terlambat, kita akan sudah cepat selesai begitu, ya. Jadi minggu depan prank tidak ada, tetapi kita akan pertemuan nanti di Jimit, dan linknya nanti akan di-share di grup lain. Dan bagi wanita nanti bisa bergabung dengan Lause Desi, yang cowok-cowok dengan Lause sendiri, ya. Baik, kita akan berdoa untuk kesehatan kita semua, dan juga bahkan untuk Balikpapan agar sungguh Tuhan tolong, dan juga untuk Indonesia agar Tuhan pulihkan. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami serahkan lagi malam hari ini. Biarlah Tuhan tetap kobarkan kesetiaan kami, di dalam kami boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Walaupun saat ini gereja mengalami pergumulan yang sama, mereka melayani melalui online dan mengandalkan jaringan internet untuk boleh tetap memberkati setiap jemaat. Kami pun juga yang juga dilayani dan diberkati melalui persekutuan prank ini, walaupun hanya melalui online, tetapi kami yakin bahwa Tuhan tetap melawat kami, memberkati kami. Dan kami berdoa di dalam masa-masa ini agar sungguh Tuhan juga pulihkan juga Indonesia dan bahkan juga Balikpapan. Tuhan jamah, dan Tuhan akan mengubahkan dari zona yang akan semakin baik dan semakin baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan seutuhnya kesehatan kami semua, keluarga kami semua. Biarlah sungguh Tuhan beranugerah dan semakin juga memberkati keluarga kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik guys, kita akan mengangkat refnya ini sekali lagi untuk kita boleh mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Nyanyi haleluya.
prank kita. Bertemu minggu depan di dalam persekutuan Jimit. Tuhan Yesus memberkati. Memandang